warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta buat sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam video singkat ini bersama saya seperti biasanya. Dalam kesempatan kali ini saya angkat tema 8 langkah menuju surganya Allah. Nah, sahabat-sahabat semua, di sini saya mau kasih contoh kecil saja agar kita dapat renungkan. Misalnya Anda mau pergi berangkat ke suatu tempat yang jauh. Sudah barang tentu Anda mempersiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan Anda. Misalnya uang, pakaian, dan lain sebagainya. Begitu jugalah jika Anda ingin masuk ke surganya Allah. Anda harus persiapkan amal-amal di dunia ini. Selagi Anda masih hidup, sehat, dan bisa berpikir, janganlah Anda sia-siakan. Menuju surganya Allah itu yang pertama, kita wajib mendirikan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunat lainnya. Karena perlu sahabat ketahui bahwa setelah mati nanti kita akan dihidupkan Allah kembali di tempat padang mahsyar namanya. Di tempat itu adalah pengadilan mahkamah Tuhan. Di sana kita tidak dapat lagi untuk bicara dengan mulut. Karena mulut sudah terkunci. Hanya amal ibadahlah yang bisa bicara di sana. Untuk menjawab segala pertanyaan Allah, tidak ada jasmani kita yang tidak bicara. Hanya mulut yang terkunci. Pertanyaan pertama kali ialah bagaimana sholatmu? Itulah yang ditanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bukan berapa banyak hartamu, bukan berapa banyak anakmu, bukan bagaimana kebaikanmu selain dari itu. Yang kedua, yaitu mengaji. Mengaji kitab suci Al-Quran dengan baik. Memaknai segala isinya, apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Bukan hanya sekedar pandai ngaji saja. Kita harus bisa menselaraskannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, berpuasalah di bulan suci Ramadan, sebulan penuh. Karena puasa ini, selain pahalanya sangat besar, ia pun mempunyai makna yang besar pula. Melatih kita untuk merasakan bagaimana lapar, bagaimana haus, seperti yang dirasakan oleh orang-orang miskin. Jadi kita dituntut untuk merasakan penderitaan orang yang tidak punya itu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan, berpuasalah kamu. Dalam arti, supaya kita ikut merasakan. Namun, di samping berpuasa menahan lapar, menahan segala dosa-dosa, agar tidak terjadi dosa yang selama ini seperti yang dari dosa mata, dari dosa telinga, dari dosa mulut. Maka kita berpuasa itu adalah mempuasakan jasmani dan rohani kita selama 1 bulan penuh. Jadi kita di sini harus tahu, mengimbangi dan menselaraskan bagaimana makna dari arti puasa itu, dan kita jangan katakan puasa itu hanya menahan lapar. Sebab puasa itu termasuk juga untuk membuat perut jadi sehat. Nah, sahabat-sahabatku, yang keempat, berinfak dan berzakatlah bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang berlebihan hartanya. Jangan terlalu pelit untuk mengeluarkan zakat dan infak, sebab itu wajib bagi umat Islam yang mampu. Yang kelima,
yaitu bersedekah kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Kita jangan berat hati, berat tangan untuk sumbangsih, untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Karena harta, uang, tahta itu bukan dibawa mati. Hanya yang kau bawa mati adalah bagaimana amal ibadahmu selama hidup di dunia. Dan yang akan menolongmu pun amal ibadahmu. Jika amal ibadahmu tidak ada, kau hanya sibuk setiap hari mengurus dunia, mengurus harta. Setelah kau mati nanti timbul penyesalanmu. Maka dari itu saya secara pribadi berharap bagi orang-orang yang mampu, berilah infak dan berzakat kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Yang keenam adalah membersihkan hati dari segala kemusyrikan. Misalnya iri hati, dengki, khianat. Itu wajib kita bersihkan dari hati nurani kita. Kita tidak boleh iri dengki kepada sesama kita. Jangan kita merasa iri kepada sesama kita, sesama tetangga kita, sesama teman kita. Karena iri itu adalah sifatnya setan. Dan apabila Anda bersifat iri, dengki, dan khianat, berarti Anda seperti setan. Nah, ini yang ketujuh. Jangan pernah merasa diri hebat karena kekuasaanmu, merasa kuat karena tenagamu, karena uangmu, merasa pintar karena otakmu, dan angkuh karena hartamu. Padahal jika kita sudah mati, apalah kira-kira yang kau bawa? Tidak ada yang kau bawa menghadap Tuhan, kecuali amal ibadahmu. Semua apapun perbuatanmu selama hidup di dunia ini akan kau pertanggungjawabkan. Jadi jangan kita berprasangka hidup itu hanya satu kali dan harus dinikmati. Banyak orang kadang salah tentang itu. Padahal ia tidak tahu bahwa kehidupan ini yang di dunia sekarang ini adalah kehidupan yang pertama. Dan setelah ini nanti ada kematian, di hari kiamat kita akan kembali dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ kita semua tanpa terkecuali siapapun yang pernah hidup di dunia ini, maka ia akan diminta Allah pertanggungjawabannya atas kebaikannya, atas kesalahannya. Padahal kita jika sudah mati, apalah kira-kira yang kita bawa? Semuanya tinggal. Hartamu tinggal, rumahmu tinggal, semua tinggal. Jadi kira-kira apa yang kita bawa? Coba tanyakan pada hati nurani kita masing-masing. Semuanya itu tinggal, karena itu adalah harta titipan semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perlu sahabat-sahabat cinta semua ketahui bahwa tentang harta inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyai kita sampai 2 kali pertanyaan. Hartamu dari mana kau bawa, kau dapatkan, dan kemana hartamu kau belanjakan, dan kau pergunakan untuk apa? Janganlah kita hidup agar dipandang mewah, dipandang hebat, sehingga kau lupa diri. Akhirnya kau menjadi sombong, lupa diri. Tanyakan pada hati kita ini dari mana, sedang di mana, dan mau kemana tujuannya. Makanya marilah kita introspeksi dulu
dan merenungkan agak sejenak. Nah, yang kedelapan yaitu yang terakhir. Merendah hatilah kepada Allah dan rendahkan hatimu kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Berhubungan baiklah kepada Allah dan berbuat baiklah, berhubungan baiklah juga kepada sesama manusia. Dan dengan kata lain, fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Nah, sahabat-sahabat saya semua dimanapun Anda kiranya berada, saya kira cukup sampai di sini saja dulu cerita saya mengenai langkah menuju surganya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu di dalamnya. Dan marilah kita merubah kesalahan dan kehilapan kita kepada sesama manusia ataupun kepada Allah. Dan banyak-banyaklah beribadah. Karena hidup ini hanya sejenak saja. Oke sahabat-sahabat cinta semua, di akhir pertemuan kita dalam video saya yang sangat singkat ini, saya kira pertemuan ini akan lebih lanjut lagi jika Anda mau subscribe, karena subscribe itu gratis. Subscribe, like, comment, and share di channel saya Ahmad Kurniawan Official. Demikian dulu pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.